Ada orang yang hitam putih, ada orang yang abu-abu. Ada yang punya sifat-sifat yang dampaknya disebutkan. Ini kalau dibawa ke masyarakat dampaknya akan begini. Di Islam tuh komplit dan bisa diverifikasi. Nah, sekarang mana yang paling ideal? Takwa, kafir, fasik, atau munafik? Jelas takwa. Semua kita menginginkan bagian dari yang ini. Dan kita pun tidak boleh sholat sendirian. Karena itu saya selalu mengajak, doakan juga ini yang kafir mau beriman, yang fasik mau bertobat, yang munafik supaya sembuh, supaya nilai-nilai kemuliaan itu melekat pada semua. Minimal kalau ditanya di hari kiamat, alih-alih kita banyak menghujat, kita bisa menjawab, saya sudah mendoakan ya Allah seperti yang pernah kau perintahkan. Hisabnya ringan. Jelas ya? Cara membacanya begini, cara membacanya. Hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kalian merasa berada. Ada yang sedang merasa jauh dari Allah, bahkan saking jauhnya belum beriman. Ada yang merasa dekat sehingga rajin ke masjid, jangankan sholat fardu, sunnah pun dikerjakan. Ada yang standar yang tengah-tengah, sunnahnya belum, fardunya konsisten. Semua dipanggil. Ayyuha, aku tegaskan ya, aku ingatkan. Jadi bukan panggilan biasa. Aku panggil kalian, aku tegaskan, aku ingatkan. Nah, kalau disebutkan dengan nas itu praktek dari semua tadi yang dibawa dalam interaksi sosial. Jadi kita bergaul dengan orang lain, dalam beraktivitas bergaul dengan orang, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan tetangga. Dalam pergaulan itu kita tampak, ada pengelolaan nafsu, ada interaksi kehidupan. Karena itu ketika disebutkan dengan nas, muncul sifat sosial. Kalau bergaul pasti menemukan satu di antara empat ini. Kan manusia akan keluar dari empat ini dalam posisi terhadap Quran. Coba kalau kita bergaul pernah menemukan sifat nifak, orang munafik? Ada nggak orang-orang yang mengaku Islam tapi menghujat agamanya sendiri? Ada. Mempermainkan ayat ada. Nah itu ciri orang munafik. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Faqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ngaku muslim tapi mengingkari ayat Quran. Wa yustahza'u biha. Ngaku muslim tapi mengolok-olok ayat-ayat Quran. Fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar dengan kekeliruannya dan mau kembali. Innakum idzam mithluhum, kalau difasilitasi, didengar, dibikin ceramah, dihadiri, dibikin konten, difasilitasi seminar, lama-lama nanti ikut perilakunya begitu, menular penyakit. Jadi munafik itu menular. Hati-hati ya, munafik itu menular. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, jadi dalam kehidupan kita akan kita temukan dalam pergaulan itu, yang munafik ada, yang fasik ada nggak? Ada. Tadi ada yang ngaku Islam tapi nggak sholat, ada. Dia tidak menghujat agamanya tapi nggak sholat. Dia tidak mengolok-olok hadis, tidak mengolok-olok orang Islam, cuma nggak sholat, nggak zakat, puasa pun nggak. Ada yang begitu. Kalau disebutkan akan ditemukan. Ya. Ada yang ingkar, ada. Yang nggak beriman ada. Ada, banyak ditemukan. Bahkan beragam-beragam. Apa yang diyakini bisa berbeda-beda. Nah, panggilan untuk itu semua dalam berkehidupan itu, maka panggilannya dengan panggilan umum satu kata saja, nas. Ya ayyuhan. Nah, jadi kalau ditarik kepada kita, cara memahaminya begini. Misal ya. Ada yang namanya Joni misalnya. Ya. Joni, kamu dalam posisi apa nih? Sedang jauh dari Allah, sedang dekat, atau standar-standar saja? Dalam kamu berinteraksi itu, kamu akan temukan. Ingat ini. Ya, Allah tekankan, ingat ini ya. Kamu akan temukan karakteristik yang berbeda-beda. Fokus, pelan-pelan. Dalam menyikapi itu semua, yang terbaik itu berharaplah jadi yang paling ideal. Siapa yang ideal itu? Yang takwa itu. Makanya di ujung ayatnya lompat dulu ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kamu harus jadi bagian dari yang takwa itu. Nah, la'allakum itu harus taraji. Harapan untuk meraih sesuatu yang diinginkan, tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan. Jadi kalau Anda ingin masuk golongan pertama, golongan takwa, nggak mungkin bisa dapat itu. Kecuali sungguh-sungguh untuk melatih diri sehingga jadi bagian dari golongan yang dimaksudkan. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, saya ingin sungguh-sungguh menjadi bagian dari orang takwa itu, bagaimana caranya?